wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang integritas nasional dalam bidang ideologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang menelaah ancaman terhadap integritas nasional dalam bidang ideologi. Setiap bangsa memerlukan ideologi untuk dapat berdiri dengan kukuh dan mengetahui dengan jelas arah dan tujuan yang ingin dicapainya. Dengan ideologi inilah suatu bangsa akan memandang segala macam persoalan yang akan dihadapinya dan sekaligus memecahkannya secara tepat. Tanpa ideologi, suatu bangsa tidak dapat menentukan arah dalam menghadapi segala macam persoalan besar yang timbul baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Ideologi adalah ajaran atau doktrin atau ilmu yang diyakini kebenarannya disusun secara sistematis dan diberi petunjuk pelaksanaannya dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian. Adapun di bidang ideologi adalah ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat suatu negara, sehingga akan mengancam dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Adapun contoh ancaman integrasi nasional yaitu dari luar negeri dan dari dalam negeri. Yang pertama, contoh ancaman integrasi nasional dalam bidang ideologi yang berasal dari dalam negeri sebagai berikut. Munculnya paham-paham radikal dan ekstremis dalam negeri. Munculnya berbagai aliran sesat di Indonesia. Sikap apatis terhadap pemerintah. Sikap mau menang sendiri dalam masyarakat satu negara. Kurangnya kecintaan terhadap produk dalam negeri. Pemberontakan PKI. Adapun contoh ancaman integrasi nasional dalam bidang ideologi yang berasal dari luar negeri. Yang pertama, maraknya berbagai kebudayaan dan paham baru dari luar negeri. Yang kedua, adanya campur tangan politik dari badan-badan asing di dalam negeri. Yang ketiga, maraknya media propaganda asing. Yang keempat, adanya adu domba yang dilakukan pihak asing. Dan yang terakhir, pemberlakuan aturan-aturan tertentu yang dilakukan oleh pihak asing yang merugikan negara lain. Selanjutnya, strategi memperkuat mental bangsa yang berlandaskan ideologi Pancasila. Strategi menghadapi ancaman ideologi dapat dimulai dari memperkuat keyakinan dan kebenaran terhadap ideologi Pancasila yang memiliki kekuatan mempersatukan Indonesia secara utuh dan menyeluruh. Cara tersebut dapat dilakukan dengan cara memahami Pancasila lebih dalam sebagai salah satu ideologi utama negara, menumpas gerakan separatis dan menanamkan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Berikutnya, menyebarkan wawasan kebangsaan Pancasila. Strategi kedua adalah menyebarkan dan mendorong masyarakat untuk mengaplikasikan butir-butir Pancasila dalam kehidupan bernegara dan tidak mudah terpengaruh dengan pemikiran barat yang ideologinya berbeda dengan kita. Karena setiap negara menganut etika dan moral yang berbeda. Selanjutnya, ada strategi konsep pertahanan berlapis. Yang pertama, lapisan terdepan. Lapisan terdepan adalah unsur pertahanan militer seperti kementerian dan lembaga pemerintah dan non-kementerian yang menguasai di bidang ideologi. Yang kedua, kementerian dan unsur pemerintah di bidang politik dalam negeri untuk mengarahkan seluruh tenaga dan kekuatan politik untuk menghadapi ancaman di bidang ideologi. Yang keempat, unsur pemerintahan di bidang pendidikan yang menyelenggarakan proses pembelajaran dan membangkitkan kesadaran kepada siswa dan mahasiswa tentang pentingnya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Baik, berakhirlah presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.